Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Niwayan Lina Lestari, NIM D1B1200090 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan remedial kedua, mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Soal yang pertama yaitu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Ada 3 faktor yaitu bentang lahan, lokasi, tempat pengambilan sampel, yang ketiga titik sampel. Yang pertama yaitu bentang lahan, di mana sebelum melakukan pengambilan sampel perlu mensurvei lahan terlebih dahulu untuk memastikan apakah lahan tersebut miring atau datar, atau bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang kedua, faktor pengambilan sampel. Di sini kita harus menentukan lokasi yang tepat untuk pengambilan sampel yang cocok lokasi penelitian. Yang ketiga, titik pengambilan sampel, di mana tempat pengambilan sampel perwakilan dari lahan akan digunakan sampel yang representatif. Soal yang kedua yaitu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dan area studi. Yang pertama yaitu menentukan jumlah dari jenis kelipatan biota tanah. Yang kedua, dibutuhkan data pendekatan penarikan sampel. Yang ketiga, untuk memperoleh sampel representatif. Yang keempat, pendekatan untuk menentukan sampling tepat ditemukan oleh tujuan penelitian atau studi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Yang pertama, bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan organik, membebaskan hara dan memacu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, jumlah mikroorganisme bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi tanah yang berbeda dengan bakteri yang paling banyak jumlahnya. Yang ketiga, jumlah bakteri di tanah sangat berbeda. Yang keempat, mikroorganisme tanah yang telah diisolasi dan dikuantitatifkan menggunakan beberapa media kultur selektif dan non-selektif. Kelima yaitu media kultur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode non-kultur, memungkinkan untuk taksonomi genetik dan studi fungsional dalam mikroorganisme. Yang keenam, tingkat pertumbuhan yang berbeda seiring terlihat pada populasi mikroba dan tanah yang berbeda. Soal nomor 4, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berles-Tullgren dan Berman-Funnell. Yang pertama, ekstrak Berles-Tullgren yaitu prinsip dasar aparatus Berles-Tullgren teraplikasi tanah merespon mengurangkan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu dalam tanah. Yang kedua, untuk mengefektivitaskan terbesar corong memiliki kemiringan dan permukaan halus sehingga hewan jatuh melalui kasa slip segera ke dalam botol penerima. Yang kedua yaitu ekstrak Berman-Funnell. Metode corong Berman pertama kali dijelaskan pada tahun 1917 oleh dokter Belanda. Berman yang menemukan alat tersebut di Jawa saat mempelajari nematoda yang tinggal di tanah termasuk cacing, tambang, dan parasit. Corong Berman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Soal kelima yaitu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Metode untuk mengukur kelimpahan protozoa diklasifikasikan menjadi 2 yaitu secara langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung kultur. Pada metode tidak langsung, sel protozoa secara umum dipisahkan dari partikel tanah dengan signifikasi gradien, kerapatan, dan pewarnaan. Dipekatkan dengan saringan untuk pengamatan secara langsung di bawah mikroskop. Sedangkan pendekatan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mencacahkan sel aktif tanpa kultur yang dapat memberikan Anda perkiraan dari protozoa aktif. Itulah jawaban dan penjelasan tentang remedial kedua. Sekian dan terima kasih.